Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik yang Tarigan Catur beri judul Magnus Carlsen tereliminasi, Daniel Dubois lagi jago banget mainnya. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, Daniel Dubois sukses menyingkirkan perlawanan dari Magnus Carlsen setelah pada hari pertama bermain imbang dengan skor 2-2 atas Magnus Carlsen. Pada hari yang kedua, secara mengejutkan, Dubois unggul dengan skor 2,5 berbanding 0,5 dari Magnus Carlsen. Dengan kesuksesan ini, Dubois lolos menuju babak semifinal dan akan menantang Grandmaster kuat lainnya yaitu Teimur Rajabov. Oke, kita langsung masuk ke dalam informasi pertandingannya ya. Pertandingan ini berlangsung pada hari kedua babak perempat final turnamen Champions Chess Tour Aritings Master 2020, tepatnya pada round yang pertama, yang berlangsung pada tanggal 30 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Rusia berperingkat 37 dunia, yaitu Daniel Dubois, menghadapi perlawanan dari Grandmaster nomor 1 dunia asal Norwegia, yaitu Magnus Carlsen. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Dubois menggunakan catur buah putih dengan rating FIDE 2702 menghadapi perlawanan dari Magnus Carlsen yang menggunakan catur buah hitam dengan rating FIDE 2862. Dubois memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh Magnus Carlsen yang menandakan bahwa permainan ini masuk dalam pembukaan Hindia. Pion C4, pion E6, kuda F3 masuk dalam variasi anti Hindia Nimzo, masih dalam pembukaan Hindia. Pion D5 mengajak pertukaran pion di petak pusat, dan pion menuju petak G3 memilih persiapan Vincenzo gajah oleh Dubois. Gajah skak di petak B4 dan ditutup ancaman skak tersebut dengan kuda menuju petak D2. Rokade pendek oleh Magnus Carlsen. Gajah G2. Pion B6 persiapan Vincenzo gajah juga oleh Carlsen. Rokade pendek oleh Dubois. Gajah B7, kuda E5, pion A5, menteri C2, pion A4, benteng D1, gajah D6, pion C pukul D5, dan pion E pukul D5. Dan mulai langkah ke-12, Dubois akan memperagakan langkah-langkah anehnya yang membuat Magnus Carlsen terus kesulitan sepanjang permainan ini berlangsung, yaitu dengan langkah kuda menuju petak C4. Sebenarnya walaupun ini langkah aneh, tapi ada benarnya juga ya. Karena misalkan apabila Carlsen melakukan langkah pion pukul kuda, maka ada gajah pukul gajah, dan dengan tempo mengancam benteng. Benteng hitam hanya bisa berpindah ke dua tempat, yaitu ke petak A7 atau ke petak A5. Namun, benteng hitam ini berada dalam posisi yang jelek apabila Carlsen memilih opsi langkah ini. Oke, kita kembali. Dan di sini balasan dari Carlsen adalah pion H6, gajah F4, benteng E8, benteng A menuju C1, kuda A6, pion A3 mencegah ya, agar gajah dan kuda tidak merangsek ke petak B4 yang cukup berbahaya nantinya untuk Dubois apabila tidak dijaga petak tersebut. Gajah ke petak F8, kuda E3, pion C5, kuda F5, dan nantinya kedua kuda putih ini yang membuat posisi dari Magnus Carlsen berada dalam situasi yang berbahaya. Pion pukul pion, tanpa memukul pion dari hitam, kuda tetap melangkah ke petak C6 dengan tempo mengancam menteri, dan menteri pindah ke petak D7. Walaupun ini adalah langkah yang bagus menurut analisa komputer, namun menurut Tarigan Catur, langkah ini adalah membuat Carlsen berada dalam situasi yang lebih berbahaya,
karena kuda putih ini nantinya menjadi sumber kekalahan dari Magnus Carlsen. Apabila kuda ini dimakan dari awal, tentu pertahanan Magnus Carlsen masih berada dalam situasi yang aman-aman saja. Dan di sini balasan dari Dubov mulai membahayakan dengan gajah menuju petak H3, memberikan ancaman secara tidak langsung terhadap Menteri Hitam ya. Kita lanjutkan, dan di sini ternyata langkah dari Carlsen adalah langkah blunder dengan raja menuju petak H8. Ini adalah langkah blunder yang membuat Dubov sudah pasti unggul dalam permainan ini. Coba kita kembali. Di sini, analisa komputer menyebut langkah terbaik di posisi ini adalah dengan menteri pukul kuda di petak C6. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer lanjutannya akan seperti ini. Menteri pukul menteri, gajah pukul menteri, benteng pukul gajah, benteng pukul pion di petak E2 dan seterusnya. Dan apabila ini yang terjadi, maka situasi di dalam papan masih lebih mending ya untuk Magnus Carlsen. Sayangnya, Magnus Carlsen justru melakukan langkah Raja H8. Dan ini adalah malapetaka buat pertahanan Magnus Carlsen. Tentu saja, Dubov memanfaatkan hal ini dengan melakukan langkah kuda menuju petak E5. Percaya atau tidak, kuda ini harus dipukul oleh benteng hitam. Apabila tidak dipukul, misalkan kita coba tidak dipukul ya. Di sini misalkan Carlsen lebih memilih langkah menteri menuju petak D8, maka ada skakster. Lalu jika menteri pindah ke petak C7, maka ada langkah menteri pukul menteri di petak C7, kuda pukul menteri. Dan di sini kita manfaatkan momentum atau tempo skak dengan kuda pukul pion skak. Misalkan raja mendekat, maka benteng pukul kuda menjaga kuda putih dan mengancam gajah hitam. Dan jelas sudah kehilangan banyak perwira oleh seorang Magnus Carlsen dan Dubov akan menang mudah. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, jelas ya, ini adalah paksaan bagi seorang Magnus Carlsen, sehingga Magnus Carlsen harus benteng pukul kuda dan gajah pukul benteng. Kuda E4, gajah pukul pion di petak D4. Benteng C8 mengancam menteri. Menteri pindah ke petak D3. Kuda A menuju C5 mengancam menteri lagi-lagi. Menteri ke petak E3. Raja H7, gajah pukul kuda, kuda pukul gajah di petak C5. Menteri F3, pion D4. Dan di sini lagi-lagi tanpa menyelamatkan menterinya, balasan dari seorang Dubov adalah benteng pukul pion di petak D4 dengan mengancam menteri hitam. Dan di sini tanpa memilih opsi untuk bertukar menteri, Carlsen memundurkan menterinya ke petak E8. Menteri E3, menteri C6 ya, ada ancaman skak atau skakmat bahkan ya di petak H1. Dan ancaman skakmat ini ditutup saja oleh Dubov dengan melakukan langkah pion F3, benteng E8 mengancam menteri, menteri mundur ke petak F2, pion G6 mengancam kuda, kuda mundur ke petak E3, menteri pindah ke petak F6 dengan tempo mengancam benteng. Tanpa memindahkan benteng, Dubov melakukan langkah kuda menuju petak G4, membuat benteng putih menjadi terjaga ya oleh menteri putih, dan juga langkah kuda menuju petak G4 membuat menteri hitam terancam. Dan di sini menteri hitam pindah ke petak G7. Benteng C menuju D1 menumpuk benteng ya di lajur D. Pion H5 mengancam kuda, kuda E3, kuda B3 mengancam benteng. Benteng pindah ke petak D3 dan di sini menteri pukul pion. Dan langkah selanjutnya dari seorang Dubov membuatnya lebih mengontrol permainan dengan melakukan langkah
benteng menuju petak D7. Dan Carlsen juga punya langkah bagus dengan gajah menuju petak C5. Jika ini adalah kita ya yang bermain, misalkan Dubov ini adalah kita yang bermain, tentu kita akan merasa sangat kesulitan. Kuda putih ini akan hilang. Tetapi ternyata ini tidak berarti apa-apa bagi Dubov. Dan Dubov mulai merancang langkah demi langkah untuk membuat Magnus Carlsen kalah. Tentu saja yang pertama dengan benteng pukul pion skak di petak F7. Dan raja pindah ke petak H6. Lalu ada langkah kedua dengan benteng menuju petak D7. Dan gajah atau menteri dulu ya. Menteri pindah ke petak A1 skak. Raja pindah ke G2. Gajah pukul kuda di petak E3 tanpa menyelamatkan menterinya. Di sini Dubov melakukan langkah benteng skak di petak H7. Oke. Dan di sini raja pindah ke petak G5. Dan langkah selanjutnya dari Dubov benar-benar membuat para pecinta catur geleng-geleng kepala tanpa menyelamatkan menterinya lagi dengan benteng pukul gajah di petak B7. Apa jadinya kalau di sini gajah pukul menteri? Maka ada banyak opsi langkah skakmat yang dimiliki oleh seorang Dubov. Tentu dengan langkah pion skak di petak F4 dan setelah misalkan raja berpindah, maka benteng skakmat di petak F7. Kita kembali. Dan di sini dalam situasi seperti ini, balasan dari seorang Magnus Carlsen adalah benteng menuju petak F8. Dan percaya atau tidak, setelah menteri pukul gajah skak ya di petak E3, di sini seorang Magnus Carlsen memutuskan untuk resign. Karena memang apabila dilanjutkan maka raja pindah ke petak F6, maka menteri skakmat di petak E7. Namun tadi tarigan catur juga memiliki opsi langkah lain ya di sini. Misalkan di sini yang dilakukan adalah langkah terbaik ya menurut analisa komputer dengan menteri menuju petak D4. Maka di sini opsi yang dimiliki oleh seorang Dubov adalah pion skak di petak F4. Dan apabila di sini gajah pukul pion, pion pukul gajah, menteri pukul pion, maka bila situasi seperti ini, menteri dari hitam akan hilang. Bagaimana caranya? Dengan benteng pukul pion skak, lalu pion pukul benteng, benteng skak di petak G7, raja misalkan pindah kemanapun, maka menteri pukul menteri dan raja pukul benteng. Dan tetap saja dalam situasi seperti ini jelas Magnus Carlsen akan kalah telak dan Dubov menang ya. Dan ini adalah permainan yang sangat fantastis dari Dubov yang membuatnya lolos menuju babak semifinal dan menyingkirkan pemain berperingkat nomor 1 dunia sekaliber Magnus Carlsen. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.